just an hour. I'll never get my foot and blow up the just. I'll never get my foot and blow up the just. Baik Bu Nana, selanjutnya saya akan menanyakan biodata Ibu ya untuk catatan saya. Sebelumnya nama panjangnya siapa nih Bu? Ibu Ananda Malika. Ibu Ananda ya. Ya. Nama suaminya siapa Bu? Bapak Irham. Irham. Umur Ibu sudah berapa Bu? Umur saya 22 tahun. 22 tahun ya. Kalau suami Ibu? Sekitar 27 kayaknya. 27 tahun. Iya. Oke. Pekerjaan Ibu apa sekarang? Saya sekarang jadi perawat di puskesmas. Di puskesmas Iya, mana Bu? di puskesmas di desa saya, Oh, Bu, di perawat. Mas Bagi. Ya. Perawat ya. Ya. Kalau suaminya pekerjaan apa Bu? Dosen, Bu. Dosen ya. Ya. Pendidikan terakhir Ibu Nanda apa ya? Saya D3. D3 perawatan. Iya. D3. Kalau suaminya Bu? S2 Pendidikan Agama Islam. Oh S2. Oh sangat alim ya suaminya. Iya, kebetulan Ustadz, Bu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menanyakan status perkawinannya Ibu ya. Ya. Sebelumnya ini kawin yang pertama nih Ibu atau Iya. pernah sebelumnya? Oh, enggak. Baru pernah. Usia perkawinnya ya? Sekitar mau masuk 1 tahun. 1 tahun ya, 1 tahun pas atau Saya nikahnya tahun lalu sih, Bu. Saya kurang ingat lupa, Bu. Oh ini ya, selanjutnya sebelumnya suaminya sangat mendukung atau gimana soal Sangat pekerjaannya? mendukung ya, Bu. Oh, sangat mendukung ya. Iya. Terus bahasa yang digunakan di rumah itu bahasa apa Bu? Sasak? bahasa Biasanya sih bahasa Indonesia kalau berdua, tapi kadang kalau pulang ke rumah orang tua bahasa Sasak. gitu. Terus selanjutnya saya akan menanyakan tentang kesehatan Ibu ya. Iya. Sebelumnya Ibu merokok? Tidak. Oh enggak ya. Suami Ibu merokok nih Ibu? Enggak. Oh enggak ya. Kalau status kesehatan suaminya sehat ya Bu ya? Sehat, nggak pernah sakit. Alhamdulillah. Paling kalau sakit pilek aja, Bu. Oh, Ya. kalau imunisasi yang di lengan itu Ibu? Imunisasi Iya, TT. yang Ya. TT. Saya udah 5 kali sih. Oh, berarti sudah TT lengkap Iya. ya? TT lengkap. Kalau di rumah biasanya kerjaannya apa nih Ibu? Karena kan saya perawat, biasanya saya piket-piket, tapi karena udah masuk trimester 3, jadinya saya cuti. Oh, berarti Sekarang di rumah aja sih, paling cuma bersih-bersih aja sih, Bu. oh gitu deh. Terus yang ngambil keputusan dalam keluarganya siapa? Suami. Suami ya. Terus mohon maaf nih Ibu ya, ini pertanyaannya lumayan sensitif. Kalau selama Ibu hamil berapa kali Bu berhubungan suami istri? Pas awal-awal sih nggak pernah, tapi kalau sekarang pas masuk trimester 3 paling 2 kali seminggu sih, Bu. Karena kan waktu USG dianjurkan sama dokter. Oh gitu. Untuk rencana persalinannya di mana nih Ibu? Saya sih rencananya pengennya di puskesmas tempat saya kerja, tapi lihat kondisi lagi Oh, nanti gitu. gimana. Selanjutnya saya akan kaji tentang riwayat kesehatan keluarganya nih Ibu ya. Di dalam keluarganya nih Ibu ada yang ada riwayat tekanan darah tinggi atau gimana nih Ibu? Ada ya. Kalau yang kencing manis gitu Bu, ada ya. Kalau alergi gitu, alergi obat atau Nggak ada. makanan gitu nggak ada ya. Kalau yang kejang-kejang gitu Bu, Nggak pernah. nggak pernah ya. Kalau penyakit jantung gitu nggak pernah. Mohon maaf nih Ibu ya, agak sensitif juga. Apakah di keluarga Ibu ada yang kelainan mentalnya gitu Bu? Nggak Nggak sih. ada ya. Iya. Oh berarti baik ya. Iya. Kalau riwayat kesehatan Ibu dari pertanyaan yang tadi juga nggak ada nih Ibu atau? Nggak ada sih. Oh, nggak ada ya, berarti normal gitu ya Bu ya. Iya. Nggak pernah sakit yang keras. Oh iya. Selanjutnya Ibu pernah melakukan cek lab atau Pernah pas Baru sih. awal kehamilan Oh, pernah, sekali, ya.
Dari hasilnya itu Bu, kalau penyakit HIV gitu positif atau negatif? Enggak ya. Iya. Kalau pengeluaran vagina yang berlebihan atau enggak normal? Kalau gitu? keputihan sih tetap ada keputihan, tapi enggak yang sampai harus ganti celana dalam berkali-kali sih, Bu. Terus keputihannya itu berbau amis? Enggak sih. Ya. Terus ada enggak pembengkakan pada vagina? Enggak ada. Enggak ada ya. Terus kalau rasa nyeri saat buang air kecil nggak ada gitu Bu? Nggak ada ya. Kalau diare yang berkelanjutan lebih dari 1 bulan nggak ada ya. Enggak ada. Selama 1 tahun kebelakang ini apakah Ibu pernah melakukan operasi? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Berarti Ibu nggak pernah transfusi darah sekali? Enggak pernah. Terus ini kalau saya kaji tentang riwayat menstruasinya ya Bu ya. Kapan Ibu haid pertama kali? Sekitar kelas 2 SMP itu berapa SMP, ya? kira-kira 14 tahun ya, kayaknya. 14 tahun. Selanjutnya gimana Bu dalam 1 bulan itu selalu menstruasi atau enggak? Iya, Lancar teratur, berarti ya? iya lancar. Terus siklusnya itu berapa hari Bu? Biasanya saya sih sampai 7 hari. Siklusnya Bu 28 hari atau 30 hari gitu? Oh iya, 28 hari. 28 hari ya. Kalau jumlah darahnya Bu banyak atau enggak? Berapa kali ganti kembali? Banyak sih, kalau awal-awal pas hari pertama, kedua itu sampai ganti 4 kali kembali. Kali ya. Kalau rasa sakit saat menstruasi itu ada nih Bu? Ada, tapi enggak yang sampai mengganggu sih. Paling enggak sampai yang kayak pingsan. Cuma iya. sakit-sakit biasa. Biasanya berapa lama Ibu haid gitu? Berapa hari? 7 hari. 7 hari ya. Paling lama sih 7 hari. Oh, ini semua sudah normal ya Bu ya. Terus saya akan kaji tentang kehamilannya sekarang ya Bu ya. Ibu masih ingat haid pertamanya? Iya, 22 Agustus 22 Agustus ya. 2022. Terus Ibu merasakan gerakan janin itu di usia kehamilan berapa nih Bu? Kira-kira Kalau enggak salah pas masuk ke 3 bulan atau 3 4 bulan bulan ya, kalau enggak 3-4 bulan ya. Iya. Terus gimana kalau gerakan janin Ibu sekarang itu dalam 12 jam apakah normal atau aktif? Sering sih saya hitung, biasanya saya pakai ini Bu, pakai koin gitu. Saya iya. kalau sekali dia gerak saya simpan koinnya 1 gitu. Ini yang sekitar kalau per hari itu karena bayinya aktif bisa sampai 12 atau 11 kali ya berarti per 12 jam. termasuk normal nih Ibu ya. Ya. Terus obat yang Ibu konsumsi sekarang itu apa nih? Vitamin sama tablet tambah darah aja sih. Tablet tambah darahnya tetap diminum atau Iya, gimana? Tetap ya. Sekarang tablet tambah darahnya masih atau enggak Bu? Masih. Selanjutnya Bu ya, riwayat kehamilan yang sebelumnya kan? Saya baru kehamilan Oh, pertama. baru kehamilan Iya. pertama ya, maaf nih Ibu ya. Iya. Selanjutnya saya hitung dulu ya usia kehamilannya. Iya Ibu. Nah, ini usia kehamilannya sudah 36-37 minggu ya Bu ya. Iya. Berarti sudah memasuki 9 bulan dan beratnya sudah 2,7 nih Ibu ya. Termasuk normal sudah. Saya akan memeriksakan tanda-tanda vitalnya dulu Bu ya, seperti tekanan darah gitu. Terus lilanya saya ukur ya Bu ya. Ini sih Bu ya, saya mau ukur lilanya dulu. Ini ditekuk ya Bu ya. Lilanya normal ya Bu ya, 22 cm ya. Selanjutnya kita akan melakukan sebelumnya Ibu tahu tinggi badannya berapa? Sekitar 160 Bu. 160 dia.
Selanjutnya saya akan mengecek nadi ibu ya dalam per menit ya. Iya lah ya. Sambil kita ada yang salah kaca respirasi kan. Ya. Baik ibu ya, nadinya normal 85 kali per menit, selama pernapasan juga normal ya 22 kali per menit. Kita akan melakukan pemeriksaan di sini, silakan tidur bu. Iya, Pelan-pelan ya. iya, Bu. Luruskan kakinya bu. Permisi bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di kepala ibu nih bu ya. Sebelumnya boleh dilepas dulu hijabnya. Selanjutnya saya akan melihat dulu nih bu ya, atau inspeksi nih bu ya. Di kepala ibu ini tidak ada bekas luka ya. Terus kepalanya juga bersih. Rambutnya juga hitam dan tidak ada udim ya bu ya. Selanjutnya saya periksa matanya ibu ya. Bisa menghadap ke atas bu. Ini tidak ada anemia ya. Lihat ke bawah bu. Oke, normal. Selanjutnya saya akan periksa refleks patelanya nih bu ya. Refleks patelanya normal nih bu ya. Selanjutnya saya akan melihat di wajah nih ibu nih ya, tidak ada kromatografidarum atau bercak-bercak hitam di sini bu ya. Selanjutnya tidak ada bekas luka. Saya tekan. Ada nyeri nih bu. Tidak ada udim juga bu ya. Baik bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di leher ibu ya, apakah ada pembengkakan di pembuluh darahnya ya. Coba ibu menelan, ada rasa sakit? Berarti tidak ada pembengkakan ya bu. Coba hadap kanan, hadap kiri bu. Berarti tidak ada pembengkakan juga ya bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area payudara ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Permisi bu ya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan payudara. Sebelumnya saya buka dulu ya payudaranya bu. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi payudara ibu. Tidak ada pembengkakan. Bentuk kedua payudaranya simetris. Terus selanjutnya saya bantu angkat tangannya ya bu. Ya. Nah selanjutnya di payudara ibu tidak ada kerutan atau dimpling. Lupa aku. Rokoknya baru. Kacau. Bau ya keropnya langsung pas tekan Berarti, tangan. tekan tangan. Ulangan memang. Ada serius aku lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bantu aku. Permisi bu ya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan payudara. Sebelumnya, apakah ibu bersedia untuk saya periksa? Bersedia. Baik ya bu, permisi saya buka dulu ya bu. Saya inspeksi ya payudara ibu, tidak ada pembengkakan. Terus bentuk kedua payudara ibu simetris. Selanjutnya, permisi bu, boleh diangkat tangannya. Di payudara ibu tidak ada kerutan atau dimpling. Selanjutnya tidak ada kerutan seperti kulit jeruk. Kalau ada kerutan seperti kulit jeruk, artinya ibu terdapat kanker payudara. Tangan sebelah kanannya diturunin dulu ya bu ya.
Selanjutnya saya akan melakukan palpasi di payudara ibu. Ada nyeri, Bu? Setelah saya melakukan palpasi, tidak ada benjolan di payudara ibu. Selanjutnya areolanya menghitam, artinya itu normal ya, Bu ya. Selanjutnya putingnya itu tidak tenggelam ke dalam. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang sebelah kanan ya, Bu. Setelah saya melakukan palpasi di payudara ibu tidak ada benjolan. Selanjutnya areolanya menghitam dan putingnya menonjol. Selanjutnya saya akan mengecek kolesterolnya ibu ya, apakah ada pengeluaran atau belum. Nah, di kedua payudara ibu belum ada pengeluaran kolesterol karena belum mendekati persalinan ya, Bu ya. Selanjutnya karena di kedua payudara ibu tidak ditemukan kelainan, maka ibu bisa melakukan pemeriksaan sendiri dengan melakukan pemeriksaan payudara sadari. Caranya setelah mandi ibu di depan kaca, selanjutnya melakukan pemeriksaan seperti yang saya lakukan tadi ya, Bu ya. Udah, Bu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya. Sebelumnya ibu boleh dipakai dulu di ketiaknya, Bu, untuk mengukur suhu nih, Bu ya. Selanjutnya saya akan memeriksakan di tangan ibu ya, apakah ada pembengkakan atau tidak. Ini saya lihat ya, tidak ada pembengkakan, tidak ada bekas luka, terus kuku-kuku ibu bersih, warnanya juga agak pink ya. Telapak tangannya juga tidak pucat ya. Ada nyeri, Bu? Oh, enggak ada ya. Selanjutnya ini juga sama ya, tidak ada pembengkakan, terus telapak tangannya juga tidak memucat, ini kuku-kukunya juga pink dan bersih ya. Baik, Bu, itu boleh diambilin termometernya. Baik nih, Bu ya, suhunya normal 36,5 ya. Mohon izin, Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di area genitalia ibu nih, Bu ya. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Enggak, sebelum enggak, jadi dulu.
keluar ibu ya. Kemudian untuk membuat ibu sesuai dengan kenyamanan ibu, silahkan ibu mengambil posisi dorsal recumbens Bu ya, dengan menekuk kaki. Sebelumnya saya akan melakukan inspeksi pada bagian genital luarnya ibu ya, untuk bagian labia, klitoris dan juga perineumnya ibu ya. Di sini kulitnya terlihat bersih dan juga terdapat rambut pubis pada mons pubisnya ibu ya. Kemudian labia mayor antara yang kiri dengan yang kanan itu ukurannya sama, tidak ada pembengkakan ataupun warna kemerahan. Kemudian tidak ada luka bekas garukan ibu ya, ataupun benjolan. Kemudian pada kulitnya juga tidak ada terjadi pembengkakan atau pembesaran pembuluh darah yang mencolok warnanya bu ya. Kemudian di sini juga tidak ada luka bekas episiotomi bu ya. Kemudian di sini juga tidak ada luka kutil maupun bisul ibu ya, semuanya dalam keadaan sehat. Tidak ada juga pengeluaran darah ataupun cairan yang abnormal dari vaginanya ibu. Selanjutnya saya akan melakukan vulva hygiene ya ibu. Baik ibu, sudah selesai ya saya melakukan vulva hygiene-nya. Selanjutnya saya di sini palpasi bagian labia mayornya ibu, tidak ada pembengkakan bu ya, tidak ada lesi dan ukurannya sama antara kiri dengan yang kanan. Baik bu ya, permisi. Saya lihat di kakinya ibu tidak ada pembengkakan ya, tidak ada bekas luka, terus tidak pucat. Ada nyeri nih ibu? Tidak ada ya. Yang sebelahnya juga sama ya, tidak ada pembengkakan. Coba kakinya ditekuk nih ibu. Nah ini tidak ada varises ya bu ya, semuanya normal gitu bu ya. Ya bu. Sudah bu, sudah. Baik bu, semua pemeriksaan sudah saya lakukan ibu ya. Silahkan bangun. Sebelumnya miring ke kiri dulu. Baik Bu Nene, dari tadi saya sudah melakukan pemeriksaan dari awal sampai akhir ya. Jadi dari hasil tadi semua pemeriksaan semuanya normal ya, tidak ditemukan tanda-tanda bahaya. Sebelumnya Ibu ini ada keluhan atau enggak? Tidak ada ibu. Oh tidak ada ya. Jadi ini usia kehamilannya sudah masuk 9 bulan ya Bu ya, bentar lagi mau persalinan. Apakah Ibu sudah mempersiapkan untuk persalinannya? Saya sih udah beli kayak perlengkapan sih, tapi masih ada yang belum. Oh sudah nih Bu ya. Kalau untuk transportasi gitu sudah Bu ya. Kalau untuk donor darah? Sudah ada dari suami dan kakak kandung. Oh nanti yang mendampingi suami nih Bu ya. Dan ibu. Apakah Ibu sudah mengetahui tanda-tanda persalinan nih Bu? Belum. Belum ya. Ini tanda-tanda awal persalinan itu Bu, ada pengeluaran Kecil sangat nyaman dengan ibu bidannya. Sebelumnya nih Bu, apakah Ibu tahu tanda-tanda bahaya? Sebelumnya nih Bu, saya akan menjelaskan ya tanda awal persalinan nih Bu ya. Bisa dilihat pada buku KIA-nya, nanti ya bisa dibaca-baca di rumahnya. Yang pertama nih Bu, ada perut mulas-mulas yang teratur nih Bu ya, timbulnya semakin sering dan semakin lama gitu. Terus keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir nih Bu ya. Selanjutnya tanda bahaya pada persalinan Ibu sudah tahu nih Bu? Sudah tahu ya. Tanda bahaya pada persalinan Ibu nanti bisa baca di sini ya. Ada pendarahan lewat jalan lahir, Ibu mengalami kejang, air ketuban hijau dan berbau nih Bu ya. Terus tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Terus Ibu tidak kuat mengejen atau Ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat nih Bu ya. Selanjutnya ini juga ada persiapan yang harus disiapkan saat persalinan nih Bu ya.
Sebelumnya Ibu punya BPJS? Punya. Oh, punya nih Bu ya, baik. Ini Bu ya menyiapkan KTP, kartu keluarga, dan keperluan lain untuk bayi yang akan dilahirkan nih Bu ya. Jadi ini juga ada pendonor darah, Ibu harus sudah menyiapkan ya. Ini juga ada rencana KB. Ya, Setelah melahirkan Ibu rencananya mau menggunakan KB apa nih Ibu? kayaknya sih yang KB suntik Ibu. Suntik 3 bulan Ibu. Iya, kalau enggak 3 bulan yang 1 bulan. Kalau sebaiknya sih Ibu pilih IUD ya, karena kalau suntik 3 bulan itu mengandung hormon nih Ibu. Ya, tapi pengennya sih soalnya enggak nunda-nunda Bu, jadinya Oh, kalau mau- ya mau bertahap, maksudnya mau jaraknya 2 atau 1 tahun Oh, biar sekalian gitu Bu. Ini juga ada tanda bahaya kehamilan ya Bu ya. Bisa Ibu baca nanti di rumahnya, seperti mual muntah dan tak ada nafsu makan, terus ada demam tinggi, bengkak kaki, air ketuban pecah belum waktunya, pendarahan, terus janin dirasakan gerakan janinnya berkurang. Makanya saya anjurkan untuk Ibu selalu mengecek gerakan janinnya ya. Tadi juga gerakan janinnya sudah normal ya Bu ya. Sebelumnya Ibu ada yang mau ditanyakan? Enggak ada sih Bu. Tidak ada ya, Ibu sudah mengerti berarti ya? Sudah. Sebelumnya saya akan bertanya ya untuk mengetahui apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan saya yang tadi ya. Tanda bahaya pada persalinan yang Ibu tahu itu apa nih Ibu? Keluar air ketuban yang warna hijau sama berbau. Baik Bu ya, betul. Berarti Ibu sudah mengerti dari penjelasan saya yang tadi. Dari pemeriksaan tadi tidak ada yang semuanya normal ya, tidak ada yang tidak ditemukan gejala yang tidak normal ya. Ya, Bu. Untuk lebih jelasnya nanti ini bukunya bisa dibaca di rumah ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, semoga nanti pas persalinannya lancar. Amin. Semoga bayinya sehat ya, ibunya juga sehat-sehat Amin ya. Bu. Terima kasih banyak Iya. Bu. Saya permisi Bu. Iya. Mari Bu. Iya.